Sebelumnya kita telah membahas MP11 Augmented Reality. Saat ini kita membahas MP12 4DX in Sales Team. Mengapa kita perlu membersihkan, menyiram tanaman pagi dan sore, agar kita mengharapkan akar yang kuat, batang yang kuat, daun yang kuat, bahkan buah yang manis. Seperti itulah 4DX, 4 disiplin eksekusi, yaitu fokus, leverage, engagement, dan akuntabilitas. Bagaimana 4DX mampu melakukan penyelarasan visi, misi, strategi, nilai-nilai direksional, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan oleh tim sales. Harapannya pada tim sales terbangun SPBU, Spirit Patriot Bisnis Utama. Dengan SPBU maka akan terbangun apa yang disebut dengan employee engagement. Employee engagement lah yang mampu memberikan customer engagement. Customer engagement lah yang mampu memberikan referral kepada customer. Dengan referral, spirit referral, maka diharapkan terjadi pertumbuhan yang eksponensial pada perusahaan. Tujuan pembelajaran mampu memahami sasaran strategis perusahaan dan mengeksekusi sesuai disiplin dan kultur perusahaan. Agendanya: 1. Introduction, 2. Tujuan pembelajaran, 3. Definisi, 4. Framework 4DX, 5. Studi kasus Retail New Territory, 6. Learning point. Apa itu 4DX? 4DX adalah 4 disiplin eksekusi yang dikembangkan oleh konsultan Franklin Covey untuk mengeksekusi prioritas strategik yang paling penting di tengah-tengah wide wind, angin puting beliung, dengan mengikuti 4 disiplin. 4 disiplin eksekusi tersebut kita sebut fokus layout. Fokus layout bukan fokus learning event area, tapi fokus, leverage, engagement, akuntabilitas. Disiplin pertama kita bicara fokus, disiplin kedua kita bicara leverage, disiplin ketiga kita bicara engagement, disiplin keempat kita bicara akuntabilitas. Disiplin pertama, fokus. Fokus pada the weekly important goals atau WIG. Bagaimana mendefinisikan sasaran paling penting dan mempersempit fokus tim pada sasaran tersebut. Tim kerja yang mendefinisikan disiplin 1 memahami dengan jelas beberapa WIG dan lag measures untuk sasaran tersebut. Disiplin kedua, leverage. Leverage behavior yang bertindak bagaimana melaksanakan aktivitas-aktivitas yang merupakan pengungkit yang mendorong tercapainya WIG. Tim kerja menerapkan disiplin kedua, memahami dengan jelas sasaran mereka dan memantaunya dengan hati-hati. Disiplin ketiga, engagement. Engagement team
untuk mengelola scoreboard yang memotivasi. Bagaimana memantau ukuran kesuksesan terhadap sebuah sasaran. Tim kerja yang menerapkan disiplin ketiga selalu sibuk menggerakkan nilai-nilai ukuran pada scoreboard. Disiplin keempat, akuntabilitas. Menciptakan irama akuntabilitas. Bagaimana merencanakan secara teratur dan melaporkan kegiatan yang ditunjukkan untuk menggerakkan ukuran scoreboard week. Tim kerja yang menerapkan disiplin 4 membuat komitmen individu dan kolektif dan mempertanggungjawabkan komitmen tersebut dalam week session mingguan. Bagaimana framework dari 4DX? Ya, framework 4DX diturunkan dari visi perusahaan yang menjadi misi dan diterjemahkan dalam strategi. Ya, ada 3 hal dalam strategi, yaitu mana yang penting, mana yang urgen, dan dalam situasi penting dan urgen kita harus mampu mengangkat perubahan perilaku. Ya. Strategi pertama yang disebut dengan stroke the pen itu terkait dengan checklist apa yang harus aktiviti yang harus dilakukan. Penting. Kemudian ada hal-hal yang mendesak, eskalasi seperti angin puting beliung, wild wind. Nah, dalam situasi yang harus dilakukan dan rutinitas dan yang sangat penting dan mendesak, ada hal-hal yang dimana harus dipilih sasaran yang paling penting yang disebut dengan weekly importance goals. Nah, strategi perubahan perilaku menjadi fokus dari 4 disiplin eksekusi. Nah, di sini didefinisikan 1 sampai 3 apa yang disebut dengan domain perang weekly importance goals. Nah, kemudian diterjemahkan peta pertempurannya. Mana yang menjadi sebab, mana yang menjadi akibat, mana yang menjadi lead, mana yang menjadi lag. Yang fokus kita adalah bagaimana mengangkat ya, tim, mengubah perilaku tim sehingga ada yang bisa di-influence, ada yang bisa diprediksi. Yang bisa di-influence adalah lead, ukuran penyebab, sementara lag itu adalah bagian yang akibat dari lead. Nah, contoh dari balance scorecard, 2 perspektif paling atas, financial perspektif, customer perspektif adalah akibat atau lag measure. Sementara 2 perspektif terbawah, learning and growth dan internal business process adalah lead measure, yang dimana inisiatif tim bisa dilakukan di sana. Perubahan perilaku untuk memetakan tim dalam hal peta perang week, inilah menjadi framework dari 4DX. Untuk melengkapi 4 disiplin eksekusi ini, kita perlu mengangkat studi kasus. Studi kasus bertujuan untuk memberi kemampuan menganalisa data dan fakta yang terjadi di operasional sebagai inspirasi meningkatkan kinerja perusahaan, penjualan dan pelayanan. Dalam hal ini dipilih kasus sukses komersialisasi multiproduk di retail. Di akhir modul ini, peserta diharapkan mampu menuliskan peta perang atau week organization
dan pertempuran weak team agar sasaran tercapai. Tim diminta menentukan ukuran lag measure, yaitu ukuran tercapainya sasaran. Untuk kasus retail, kita bisa memetakan 9 tim sales. Tim pertama kita sebut tim market cluster. Bagaimana memenangkan market cluster? Yaitu perumahan, hotel, townhouse, apartemen. Kita mendefinisikan job description-nya dan sasaran tim. Tim kedua kita sebut sebagai market ruko dan sentra usaha. Bagaimana memenangkan market ruko dan sentra usaha? Didefinisikan job description-nya dan sasaran tim. Tim ketiga disebut market land by land. Basisnya kecamatan. Bagaimana memenangkan market land by land yang berbasis kecamatan? Ya. Kita perlu mendefinisikan teritori berbasis STO. Disusun job description-nya dan sasaran tim. Tim keempat disebut market outlet dan modern. Bagaimana tim memenangkan market outlet dan modern? Ya, contoh seperti Alfamart, Indomart, Cycle K, dan masih banyak yang lain yang perlu dimenangkan. Tim kelima, market society dan dealership. Bagaimana memenangkan market society dan dealership? Disusunlah job description-nya dan sasaran tim. Tim keenam adalah market publik dan general service. Bagaimana memenangkan segmen market publik dan general service? Disusunlah job description-nya dan sasaran tim. Tim ketujuh adalah market construction dan service. Bagaimana memenangkan market construction dan manufacture service? Disusunlah job description-nya dan sasaran tim. Tim kedelapan adalah market trading dan business service. Bagaimana memenangkan segmen trading dan business service? Disusunlah job description-nya dan sasaran tim. Tim kesembilan adalah tim support operasional. Bagaimana tim support operasional ini mensukseskan dan membantu tim 1 sampai tim 8. Disusunlah job description-nya. Setelah job desk didefinisikan, maka dilakukanlah diskusi. Diskusi, rumuskan sasaran kerja unit. Dalam hal ini, unit sales. Kita bisa menggunakan pendekatan balance scorecard, seperti contoh berikut ini. Diskusi kedua, rumuskan strategi inisiatif tim. Langkah-langkah inisiatif yang menjadi strategi eksekusi tim dapat dilakukan seperti contoh berikut ini. Diskusi ketiga, rumuskan sasaran kerja individu atau SKI. Kita bisa mendistribusikan atau membagi tim menjadi ukuran individu-individu yang diukur dalam sasaran kerja individu. Demikian. Learning point dari empat disiplin eksekusi di dalam tim sales. Yang pertama, tim perlu mendefinisikan sasaran yang sangat penting yang jumlahnya 1 sampai 3, terukur dan terdefinisi. Kedua, perlu perubahan perilaku dari kebiasaan-kebiasaan yang biasa sehingga sasaran yang luar biasa dapat dicapai. Perubahan perilaku ini harus disiplinkan
melalui suatu mekanisme disiplin kerja yang memastikan sasaran kinerja dapat dilihat, dapat dievaluasi, dan dapat dikomitmenkan melalui mekanisme scoreboard dan week session.